Baik RSioma ini RSioma ini menggunakan dua rata-rata yang kita pakai di dalam aplikasi, fiturnya berupa RSI atau kekuatan relatif strength index kalau kita bilang. Kemudian dari RSI yang itu juga dicarikan lagi nilai rata-ratanya, jadi mendapatkan suatu nilai yang lebih akurat lagi. Nah, kedua garis RSI ini itu seperti diadu, kemudian setiap perpotongannya itu membentuk suatu perubahan tren. Kemudian mereka memiliki nilai dari 0 sampai 100, di mana mendekati 0 itu adalah oversold, kemudian mendekati 100 itu overbought. Jadi jenuh jual dan jenuh belinya relatifnya mendekati tren 100 untuk jenuh beli, kemudian mendekati titik 0 untuk jenuh jual. Strategi ini dulu menggunakan indikator CCI atau Commodity Channel Index, tapi sekarang menggunakan beberapa indikator-indikator lain yang sudah banyak modifikasinya. Jadi RSioma ini tidak berdiri sendiri, kebanyakan digabung lagi beberapa metode seperti Fibonacci dan parabolik juga masih ada di situ. Kemudian beberapa moving average juga dimodifikasi. Jadi ini untuk bagi penemunya bahwa analisa RSioma ini sangat cocok di pair yang 3 ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pair lain pun dapat digunakan. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk pair lain, tapi hanya mereka menyatakan bahwa ketiga pair ini sangat cocok untuk RSioma. Time frame yang digunakan yaitu M1 sampai dengan M5. Jadi memang scalper murni ya di sini. Dalam grafik seperti ini, di mana perpotongannya yang kita lihat di sini, perpotongan antara warna ungu dengan warna biru, disitulah titik untuk masuk pasar seperti itu. Seperti kurang lebih sama dengan moving average atau sama dengan metode yang lain. Jadi kalau mendekati yang biru di sini 80%, kemudian mendekati 20%, itu adalah titik-titik sinyal di mana kita bisa masuk potensi masuk pasar. Di atas 80 kita bisa sell, di bawah 20 kita bisa membeli. Seperti itu. Untuk materi yang hari ini tadi sudah di-download mungkin ya. Karena tadi pagi saya sudah share, coba silakan Bapak Ibu buka kembali, tapi nanti sebentar. Penjelasannya seperti ini. Jadi ada 3 garis di sini, ada hijau, biru, dan ungu. Dimana kalau di bawah level di atas level 50 itu trennya masih naik sampai menunggu ke level 80. Kalau di bawah 50 trennya tren jual, tapi kalau di bawah level yang purple atau ungu ini itu menggunakan sebagai sinyal untuk membeli seperti itu. Jadi rentang 20 sampai 80. Tapi di sini saya menggunakan kurang lebih di bawah itu, di atas itu 60 kalau nggak salah yang kita pakai sekarang nanti. Seperti ini penjelasannya. Dia menggunakan 20-80, tapi kita tidak menggunakan ini. Nah, ini penjelasan yang akan kita pakai, yaitu yang pertama adalah menggunakan tambahan RSioma-nya seperti Heiken AC. Di sini kalau berubah warna dari hijau ke merah, tandanya sinyal untuk titik di mana kita menjual. Kemudian jika garis merah ini berubah menjadi hijau, di situ adalah perubahan tren di mana dari siap-siap jika merah menjadi hijau, maka di situ titik untuk terjadi pembelian. Seperti itu. Ini menggunakan Heiken AC ditambahkan. Jadi nanti RSioma yang disematkan itu ada 3. Yang pertama adalah CCI, kemudian RSioma sendiri, kemudian adalah 2 EMA crossover. Nanti kita cobakan untuk instalasinya. Baik, kita mulai instalasinya. Baik, kita mulai bagi yang sudah download tadi. Sebentar, saya share screen. Jadi kalau diekstrak yang file yang tadi RSioma, ini akan isinya akan seperti ini, ketemu double CCI dan RSioma, kita masuk lagi.
Nah, ini ada 6 file, kita copy semua. Ya, 6 file kita copy. Maaf, komputer saya agak sedikit slow respon juga. Kita copy. Tapi copy, setelah copy kita buka MT4 kita. Nah, kita buka MT4 kita. Tadi setelah copy, kemudian pindah ke MT4 kita. MT4 kita. Nah, kalau sudah, di sini di ujung kiri itu ada file. Kemudian masuk ke Open Data Folder. Terlihat kan ya? Iya. Terlihat, Pak. Iya, jadi klik Open Data Folder. Nah, sudah terbuka seperti ini. Kita klik lagi, ada tulisan MQL 4. Itu kita klik lagi. Nah, seperti ini. Kita klik, sudah masuk ke dalam MQL 4, kita klik indikator. Nah, kalau sudah masuk ke indikator, ini bisa klik kanan, paste. Karena saya sudah ada di sini, maka nanti akan minta replace ya. Cuman saya skip aja karena saya sudah punya sebelumnya. Nah, kalau sudah, ini ada satu file yang formatnya TPL. Itu kita klik kanan, kemudian kita cut. Karena letaknya bukan di sini. Nah, kita keluar lagi, kembali lagi. Letaknya ada di template. Template itu disejajar dengan folder MQL4. Jadi, buka template, kita klik kanan, kemudian kita paste. Jadi, ada file yang TPL, itu letaknya ada di sini. Di template yang sejajar dengan MQL4 tadi. Jadi semua file yang tadi ada 5 totalnya dimasukkan ke dalam folder indikator. Sementara satu file yang berupa TPL ekstensi ininya itu dipindahkan ke template. Ya, ini filenya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita tutup. Nah, kembali ke sini, kemudian ini bisa kita refresh. Bisa kita refresh seperti ini, kemudian kita file, open data folder seperti ini, atau kita bisa langsung panggil supaya tidak terlalu bermutar. Kita masuk ke dalam chart template, kemudian cari yang tadi double CCI area Sioma seperti ini. Ini kita klik saja. Nah, maka file yang tadi kita pindahkan, kita download sudah sudah muncul di layar monitor kita. Jadi ini adalah sput Fibonacci yang secara otomatis terbentuk. Jadi kita tidak perlu menarik-narik lagi. Dan ini analisanya daily. Jadi Fibonacci retracement ini gambaran dari satu hari,
Kemudian ini yang saya sampaikan Heiken ASI. Nah, ini kalau merah berubah menjadi hijau, itu tandanya dia ada naik di sini, baik. Kemudian berubah jadi merah, itu pun tren untuk sell. Jadi ini sangat mudah kalau kita melihat Heiken ASI. Nah, kemudian ini adalah CCI. Ini adalah Commodity Channel Index. Jadi kita bisa melihat kekuatan dia, apakah dia kuat untuk turun. Kalau biasanya dengan memotong garis 50 ini, garis 0 ini, itu adalah terjadi tren yang sangat kuat untuk jatuh. Seperti itu. Tapi ini hanya sebagai acuan saja. Pak Roni, mohon maaf Pak, infonya screen-nya nggak gerak. Gimana? Kata Bapak Ibu untuk layarnya nge-freeze, screen-nya nggak gerak. Screen siapa? Screen saya atau screen? Screen Pak Roni atau memang di situ aja screen-nya? Kalau saya bergerak di sini, tetap bergerak. Iya, di sini katanya nge-freeze gitu Pak. Oh, berarti memang internetnya. Sebentar, saya coba kurangi beban. Mungkin ya, tapi di saya berjalan. Di Kania sendiri gimana? Nggak bergerak juga Pak, sama. Nggak bergerak, saya ulangi. Saya tutup dulu ya sebentar. Boleh Pak, silakan. Nah, sudah mulai muncul Pak. Oke, tadi dikurangi beberapa beban. Baik. Jadi saya ulangi lagi sebentar. Template-nya dari dasar dulu. Jadi diulang, saya stop lagi. Nah Pak, ini ada dari Bapak Andi nih Pak. Iya. Pak Roni bisa diulangi lagi Pak, baru download WinRAR. Tadi nggak bisa ekstrak. Harusnya sudah diekstrak Pak, sudah. Kalau diekstrak isinya seperti ini Pak, ada 6. Sudah. Udah, ada 6. Ini semuanya kita copy Pak. Klik kanan, copy. Mau klik kanan cut juga nggak ada masalah, sama saja. Tapi menghindari data aslinya hilang. Jadi kita copy saja. Setelah kita copy, kemudian kita buka MT4 kita. MT4-nya sudah muncul kan ya? Sebentar Pak. MT4-nya belum muncul. Berarti saya stop lagi sebentar, harus ulang lagi. Nah, MT4 sudah muncul sekarang? Sudah muncul. Nah, yang file yang kita copy tadi, kita masukkan ke dalam MT4 kita dengan cara kita klik file di sini. Bisa muncul kan ya? Klik file. Ya, muncul. Kemudian open data folder. Nah, seperti ini muncul open data folder. Kemudian kita masuk ke folder MQL4. Setelah masuk, kita pilih yang indikator. Nah, belum muncul lagi tuh Pak yang MQL4 dan indikatornya. Oke, pelan-pelan. Ya, sudah masuk segini? Belum muncul juga Pak. Belum muncul juga. Saya stop lagi, saya ulang lagi. Sudah muncul kan ya? Nah, sudah muncul MQL4 ya Pak? Ya, jadi pilih MQL4. Kalau kita masuk MQL4, kita klik 2 kali, itu masuk ada indikator. Muncul kan ya? Muncul Pak. Ya, jadi kita masuk pilih indikator, kita klik lagi indikator. Nah, seperti ini. Nah, file yang tadi ada 6, kita klik kanan, kita paste di sini, atau kita pindahkan ke sini. Nah, ini karena saya pernah ada memindahkan sebelumnya, jadi ada muncul seperti ini. Kalau saya skip, tapi kalau Bapak Ibu tinggal pindahkan saja. Nah, setelah 6 yang dipindahkan, ada satu file yang formatnya TPL. Ini double CCI dan RSIOMA. Kelihatan kan ya? Kelihatan Pak yang double CCI. Iya, double CCI ini kita cut
Artinya file ini letaknya tidak di sini. Jadi kita pindahkan. Setelah ini kita pindahkan keluar ke atas, kembali ke MQL4 tadi. Sudah muncul kan ya MQL4-nya? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Nah, file yang tadi kita cut, pindahkan ke template. Nah, kita pindahkan ke template. Klik kanan, paste juga, karena sudah ada, escape. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, itu tugas kita sudah selesai, separuh. Selanjutnya, kita masuk ke MT4. Yang tadi kita minimize saja, masuk ke MT4. Nah, MT4 kita masuk ke folder chat di atas ini. Muncul kan ya? Muncul, Pak. Nah, dari chat, kemudian pilih template. Nah, tadi ada folder template yang double CCI tadi. Ini yang tadi kita pindahkan. Kita klik saja sekali, klik kiri sekali. Nah, langsung aplikasi tadi langsung bekerja. Gimana, ada kesulitan Bapak Ibu untuk memunculkannya terlebih dahulu? Nah, file yang aplikasi yang RSIOMA ini memaparkan beberapa macam analisa sekaligus. Jadi kalau nyaman menggunakan Heiken-ASCII, di sini sudah terlihat pergantian warna merah dan hijau itu suatu sinyal kapan kita masuk posisi, kapan kita keluar posisi, seperti itu. Yang warna hijau. Jadi abaikan analisa yang lain, kita fokus ke analisa Heiken-ASCII saja. Jadi kalau warna hijau berubah jadi warna merah, tandanya trennya berubah menjadi tren bearish atau turun. Begitupun sebaliknya, kalau dari merah menjadi hijau, itu menjadi tren bullish. Seperti itu. Jadi di saat perubahan warna, disitulah kita bisa masuk posisi seperti itu. Nah, ini ada, kalau di saya muncul seperti alarm, jadi setiap ada kepotongan itu alarm saya berbunyi. Ya, jadi bisa dilihat di sini, setiap kali ada perubahan warna, kita bisa masuk pasar mengikuti tren. Ini menggunakan M15. Ini yang kalau kita menggunakan Heiken-ASCII. Nah, analisa lain yaitu menggunakan parabolik. Di sini ada keterangannya juga, panah yang warna purple atau ungu dan panah warna biru di sini. Jadi panah warna ungu dan biru ini itu menerangkan terjadinya perpotongan 2 MA. Jadi setiap kali perpotongan ini muncul, berarti dari harga dari bawah itu tandanya kita bisa beli. Kalau perpotongan dari atas, tandanya kita bisa jual. Ini pun sama sebagai sinyal. Seperti ini muncul perpotongan. Nah, CCI ini suatu analisa tersendiri di mana commodity channel index ini patokannya adalah titik 0, di mana 0 itu adalah tandanya kita mulai break trend. Jadi kalau berubah menjadi tren dari bearish menjadi bullish, itu memecah daripada garis 0 ini. Nah, yang paling bawah itulah RSIOMA. Kalau kita besarkan seperti ini, nah ini juga digunakan pada saat perpotongan. Pada saat harga garis biru memotong garis ungu, di situ trennya akan terjadi perubahan. Di sini menggunakan 35 dan 65. Yang tadi saya paparkan di dalam slide itu 80 dan 20. Jadi tinggal Bapak Ibu kalau tinggal ingin merubahnya, tinggal diatur saja di sini indikator list, nanti dirubah. Silakan. Tapi paling tidak base-nya seperti itu. Dan ini satu lagi ada yang disebut dengan ini adalah Fibonacci yang sudah dibuat secara otomatis. Jadi
tidak perlu menarik-narik garis lagi. Biasanya kita menarik-narik garis untuk Fibonacci. Nah, untuk analisa menggunakan RSIOMA ini kita tidak perlu menggunakan tarikan garis manual, sudah terbentuk. Nah, seperti ini bisa dilihat lebih jelas lagi. Ya, di level berapa harga sekarang berada. Jadi menuju level berapa dan harganya pun sudah dituliskan di sini. Jadi di garis ini Fibonacci sekian, harganya adalah di rentang sekian. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, Pak Roni, ada dari Pak Jos Aman nih Pak. Bisa diulang dari installnya ke MT4, maaf tadi hang. Oke, diulang lagi, berarti yang ini saya tutup dulu. Jadi setelah kita download, file yang tadi di download, isi dari file itu setelah kita ekstrak ada 6 file. Ya, 6 file berupa extension X4, kemudian 1 template, 1 TPL. Nah, semuanya kita download dulu, atau kecuali double CCI kita copy, kecuali terserah sama saja. Kalau saya lebih cenderung mengcopy semua dulu. Nah, kalau mau menggunakan ditinggal juga boleh, tapi nanti akan terjadi bolak-balik terus. Jadi saya biasanya copy semua aja, kemudian kita copy file 6-nya. Kita copy, setelah kita copy, baru kita buka MT4 kita. Setelah kita copy, yang tadi file yang saya kirim adalah RSIOMA berupa RAM, kemudian Bapak silahkan ekstrak. Nah, setelah diekstrak, Bapak buka isi file itu, ada 6 bentuk file semacam ini. Ya, sudah di-copy, saya ulang pelan-pelan. Nah, sudah di-copy, kemudian kita pindahkan ke MT4. Kita buka MT4 dulu. Nah, ini channel dasar, itu. Nah, setelah kita buka MT4, kita klik file di atas. Terbuka kan ya? Terbuka Pak? Iya, jadi klik file, kemudian open data folder. Nah, setelah open data folder, kita klik MQL4. Kemudian klik indikator. Nah, belum muncul lagi tuh Pak, yang MQL4. Okay. Nah, setelah MQL4 tadi muncul ini? Belum, MQL-nya belum. Belum, oke. Sebentar. Tadi di file aja sih Pak, terakhir. Sebentar, ini agak ngeheng. Nah, MQL4-nya sudah muncul? Nah, baru muncul. Nah, MQL4-nya ini kita klik. Nah, seperti ini isi foldernya. Lalu kita klik indikator. Muncul kan ya? Muncul Pak. Nah, di indikator ini baru kita klik kanan paste. Jadi copy yang tadi dipindahkan ke dalam folder ini. Tujuannya itu. Jadi kita paste semua di sini. Oke, semua pindah. Nah, ada satu file yang tadi formatnya TPL, itu kita klik kanan, kita cut. Karena file ini letaknya di folder template. Jadi kita pindah ke luar dulu, Kak. Keluar ke indikator, keluar lagi sampai satu sejajar dengan MQ4 tadi. Muncul MQ4-nya kan ya? Muncul, Pak. Muncul. Nah, jadi di bawah MQ4 itu ada folder template. Nah, folder yang tadi kita cut, kita pindahkan ke dalam folder template juga. Nah, seperti ini. Jadi folder tadi, file tadi pindah ke folder ini namanya. Nah, kalau sudah selesai, itu tugasnya selesai juga separuh. Selanjutnya kita tinggal memunculkan, lalu kita pindah ke screen metadata kita. Nah, setelah masuk ke screen metadata kita tinggal masuk ke dalam chart. Kemudian template.
Lalu kita klik yang tulisan yang di template tadi, double CCI dan RSIOMA. Jadi klik saja, klik kiri 2 kali. Nah, langsung screen kita berubah. Oh, Pak Andi, ya silakan saja. Selagi Pak Andi tidak save ke dalam template, maka file awalnya tidak akan terganggu. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya kita masuk ke chat, masuk ke template, kita yang file yang ini kita save template. Kita save template. Nah, kalau kita belum ingin menambahkan nama atau apa, terserah. Cuman kalau kita biasanya, kalau saya biasanya membuatkan nama yang asli sesuai dengan nama aslinya seperti ini. Double CCI, RSIOMA. Kalau ditambahkan lagi mungkin supaya lebih spesifik, kita tambahkan nama kita. Misalnya Roni, double CCI, RSIOMA, kita save. Nah, kalau ingin kita kembali ke template awal, tutup saja, maka kita begitu kebuka lagi, itu template yang lain, yang dasar sebelumnya, itu tidak akan terganggu. Nah, untuk memudahkan, biasakan semua bidang kerja kita di-save dengan namanya masing-masing. Seperti ini, kalau saya membuat misalnya dasar itu memang suatu grafik yang memang belum dikerjain apa-apa, belum ditambahkan apapun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membuka template lain, ya, seperti kemarin saya sudah menerangkan seperti Dacoin misalnya. Nah, sudah muncul seperti ini Dacoin. Jadi tidak mengganggu template-template yang sudah ada. Nah, ini Supertrend. Kemudian ingin kembali lagi ke chat awal, ya kita tinggal panggil lagi template dasar. Nah, kembali lagi. Jadi caranya adalah dengan di-save saja. Di-save kemudian beri nama. Kalau ingin kembali ke chat awal, ya kita tinggal pindahkan lagi ke template, pilih ke template yang kita inginkan. Nah, ini yang Heiken ASI tadi. Kalau terpisah dengan RSIOMA, seperti ini modelnya. Ini saya gunakan hanya 2 saja grafiknya, yaitu MACD sama Heiken ASI. Jadi tinggal kita mengaplikasikan saja. Ini sebenarnya basicnya adalah RSIOMA. Cuman saya sedikit modifikasi supaya tidak terlalu ramai. Jadi membuat seperti ini. Jadi saya lebih nyaman dengan memakai Heiken ASI dan cross moving average 2. Yang bawah yang pasti MACD.